dan Rasul. Pengertian, kedudukan, dan tugas. Kalau Nabi artinya itu an-naba, ya, berita. Jadi an-nabi artinya pembawa berita, wartawan kalau kita istilahkan, ya. Tapi wartawan yaitu membawa warta dari Allah untuk manusia, itu nabi, ya. Kemudian kalau Rasul itu utusan dari Rasulullah, mengutus, ya. Allah mengutus nabi. Nah, berarti kalau ar-rasul itu adalah utusan, ya. Kemudian yang kedudukan, kalau nabi itu gelar, ya. Kalau rasul jabatan. Ibarat misalnya rektor dan doktor. Doktor itu adalah gelar, kalau rektor adalah jabatan. Rektor jabatan dalam sebuah perguruan tinggi. Itu perguruan tinggi tidak jalan tanpa rektor, gitu. Nah, sedangkan doktor itu hanya gelar, gitu, ya. Nah, itu untuk memahami aja antara nabi dan rasul, ya, supaya kita paham aja. Kemudian tugasnya kalau nabi itu menerima wahyu, dia menerima wahyu, kan, untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, kalau Rasul itu pelaksana wahyu. Nabi Muhammad itu dia Nabi, ya Rasul, karena dia menerima wahyu dan pelaksana Al-Quran itu sendiri. Nah, itu perbedaan antara Nabi dan Rasul, ya. Kemudian Allah, kita paham, ya, kita sudah dibahas dalam pertemuan yang sebelumnya tentang mengenal Allah. Allah kedudukannya ada apa, ya? Siapa Allah itu? Malikin nas, raja manusia. Malik itu raja manusia, raja langit dan mulkus samawati wal ard, termasuk raja manusia, ya. Maliki nas, raja manusia. Nah, bagaimana menurut Allah pun, ya. Kemudian bagaimana ini masalah kerajaan ini, ya. Nah, hubungannya dengan Rasul tentunya, ya. Nah, kita coba simak dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 158. Rasulullah memproklamirkan, ya, memproklamirkan kepada manusia pada saat itu, ya ayuhannas, kepada Rasulullah kepada manusia, kata Allah, katakan. Nah, ya, Nabi Muhammad suruh mengatakan, menyampaikan, memproklamirkan bahwa ini Rasulullah, aku adalah Rasulullah untuk kalian, ilaikum jami'a, semuanya, kafatil nas, untuk semua manusia. Nah, di situ Allah di situ adalah mulkus samawat, sebagai raja langit dan bumi. Nah, jadi kedudukan Rasul itu adalah wakil, kalau boleh dikatakan wakil, atau kepanjang tanganan, atau istilah apa, bahwa Malik itu harus ada, kalau boleh dikatakan aparatur, ya. Aparatur langit, aparatur bumi, dalam rangka mengejawantahkan hukum aturan Allah sebagai mulkus samawati wal ard, raja langit dan bumi. Raja langit itu ada aparat, namanya malaikat, ya, malaikat namanya. Kemudian aparat di muka bumi untuk mengejawantahkan nilai-nilai Al-Quran, nilai wahyu, itu namanya Rasul. Jadi kalau Allah sebagai Rob itu tidak perlu ada perwakilan, karena cukup Allah kun fayakun. Tapi sebagai Malik, Allah itu punya aparat, malaikat dan Rasul. Nah, ini yang dimaksud Allah sebagai raja, ya. Banyak sekali ayat Al-Quran sebenarnya. Ayat 53, fa arsala fir'aun fil madain khasirin. Ini kita artinya, ya, Rasul itu apa, ya, dari mengutus, dari utusan. Nah, jadi ini kalimat contoh, ya, contoh untuk mengetahui arti Rasul itu. Kemudian Fir'aun mengutus orang ke kota-kota untuk mengumpulkan, ya, bala tentaranya itu ketika Nabi Musa, maka mengutus. Nah, yang diutus namanya Rasul Fir'aun tentunya. Kalau yang mengutus Allah namanya Rasulullah. Kalau Fir'aun, ya Rasul Fir'aun itu dari segi kata, ya. Jadi Rasul itu utusan, ya. Kemudian di ayat lain juga, ya, 19-17, Allah berfirman, "Fatakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsal laha basyaron sawiyya." Nah,
Ini pengertian Rasul ya, sebagai utusan. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril. Nah, Jibril itu utusan, itu Rasul itu ya. Di sini sebutkan Rasul. Makanya Rasul di sini adalah malaikat Jibril. Maka ia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, jadi malaikat diutus, ya itulah utusan ya. Jadi Rasul itu artinya utusan. Kemudian yang kedua, Rasul itu juga punya arti petugas ya. Petugas itu artinya apa? Ya harus melaksanakan perintah yang menugaskan ya. Nah, salah satu contoh nih. Petugas itu bisa saja ya, angin misalnya. Ya, sebagaimana surat Al-Furqan ayat 48 ya. Wa huwallazi arsala riyah busyra baina yadayhi rahmati wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan dia Allah ya, dialah yang mengutus. Nah, mengutus itu meniupkan angin ya, mengutus sebagai pembawa kabar berita kedatangan rahmatnya, dan kami turunkan. Jadi angin dulu sebagai kabar gembira karena bakal ada turun hujan. Ini pengertian Rasul sebagai petugas ya. Jadi angin tadi ditugaskan. Atau di ayat lain ya, wa arsala alaihim thayran ababil. Dan dia Allah mengutus atau mengirim kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Nah, ngutus ya. Jadi bertugas ya. Jadi burung ababil itu ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan pasukan gajah ya. Ini kita memahami dari segi arti ya. Kemudian ketiga, jadi Rasul itu artinya penanggung jawab. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman ini ya, Maryam 19:83. Jadi dalam hal ini Allah menyatakan bahwa tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, ini pengertian Rasul sebagai tanggung jawab. Kenapa? Ya, setan diberi tugas oleh Allah ya, setan tadi untuk orang kafir, bukan untuk orang beriman ya. Untuk apa? Untuk mendorong mereka berbuat maksiat. Nah, itu ada yang bertanggung jawab itu setan ya, dalam hal ini iblis gitu. Kemudian ayat lain ya, supaya memperjelas nih ya arti Rasul itu ya. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha in 'alaika illal balagh. Nah, ini ayat lain, jika mereka berpaling maka ingatlah kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka ya. Tidak bertanggung jawab ya, karena diutus hanya untuk menyampaikan kepada kewajibanmu tiada lain hanyalah menyampaikan risalah ya. Nah, ini pengertian daripada Rasul ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana sifat Rasul itu. Nah, ini perlu dipahami juga oleh kita ya, karena mengenal Rasul. Jadi Rasul itu bagaimana sifatnya sih ya? Setelah apa? Bagaimana? Nah, Allah menjelaskan bahwa Rasul itu adalah laki-laki. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsal min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Nah, ya itu pengertian sifat Rasul itu adalah laki-laki. Nggak ada perempuan ya. Nggak ada ceritanya bahwa Nabi perempuan. Walaupun dia menerima wahyu, tapi tidak disebut Nabi. Siapa contohnya? Maryam. Dia kan dapat wahyu, dapat bisikan dari malaikat, tapi tidak disebut Nabi. Ya. Nah, kemudian ibunda Musa juga sama, dapat ilham bahwa bagaimana cara menyelamatkan Musa, tapi tidak disebut Nabi. Ya. Jadi Nabi itu laki-laki, itu pertama. Ya. Yang kedua, Nabi itu berkeluarga. Ya. Jadi tidak ada Nabi sendirian. Bagaimana? Misalnya Nabi Isa itu lain urusannya ya. Tapi ini pada umumnya para Nabi itu berkeluarga. Ya, kalau misalnya Nabi Isa berkeluarga, iya punya ibu kan gitu. Hanya masalah nggak punya ayah. Nah, itu urusan kekuasaan Allah dan ini ujian bagi manusia ya. Nah, tapi yang jelas
nabi itu atau rasul tadi adalah ya berkeluarga, ya, punya istri, punya anak dan sebagainya. Mengapa? Karena memang dia bagaimana cara melaksanakan Al-Quran dalam bentuk keluarga, ayah gitu kan, atau anak dan sebagainya. Dalam Al-Quran banyak sekali itu. Bagaimana siapa Nabi Ibrahim? Ya anak. Nah, bagaimana waktu itu dia menghadapi orang tuanya gitu ya. Ya baik. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah wa ma kana lirasul ayyati bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab, ya. Sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri dan keturunan, ya, melainkan dengan izin Allah, ya. Kemudian keturunan, tidak ada hak bagi Rasul mendatangkan suatu bukti melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa tertentu, ya. Jadi mukjizat sebagaimana Nabi Musa, namanya siapa? Nah, ya Musa lah banyak mukjizat. Tapi yang jadi masalah pertanyaan adalah Nabi Isa. Kenapa Isa? Ya nggak berkeluarga, ya punya ibu kan, gitu. Tapi tidak punya ayah, dan itu sesuatu mukjizat Allah, ya. Kemudian yang selanjutnya, Nabi itu manusia biasa, ya. Nah ini yang kenapa Nabi atau Rasul, Rasul itu kenapa ditentang oleh manusia, oleh kaum kafir? Karena ini manusia biasa, ya. Ya. Jadi manusia biasa. Nabi itu manusia, ya, bukan malaikat, bukan. Qul innama anna basyarum mitslukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Jadi sampaikan Muhammad, katakan, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Tapi kami mewahyukan, ya, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan itu Esa, ya. Jadi Nabi Muhammad menyatakan diri, saya sebagai manusia biasa, ya. Selanjutnya mencari nafkah, ya. Jadi disebutkan, ya, para rasul itu, maaf ya bukan nabi, rasul itu manusia biasa, punya istri, punya keluarga, ya, laki-laki, dan mencari nafkah. Jadi tidak langsung dipasok Allah, tidak, mencari nafkah, ya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'aman wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakunu ma'ahu nadhira. Dan mereka berkata, nah ini mereka heran gitu, ya, melihat Nabi, ya, khususnya Nabi Muhammad di sini. Kenapa gitu? Tadi memang manusia biasa, ya, mencari nafkah, memakan makanan, ya. Kok makan korma sama dengan kita gitu? Kok dia ngaku-ngaku Rasul? Macam-macam lah bahasanya, ya. Dan berjalan di pasar-pasar, ya, mereka aneh, ya. Kenapa? Kok manusia sih ngaku-ngaku dia gitu, ya? Mengapa mereka tidak diturunkan kepadanya malaikat? Itu agar peringatan bersama mereka. Maunya begitu, ya. Tapi ya memang kenyataan Nabi Muhammad pencari nafkah, ya. Selanjutnya bukan malaikat. Nah ini, ya, Allah tegaskan, jadi Rasul itu manusia biasa, bukan malaikat, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am 89, ya. Qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yanzurun walau ja'alna malaka la ja'alna rajulan wala batsna alaihim ma yalbisun. Shadaqallahul azim. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Jika diturunkan malaikat kepadanya tentulah selesai urusan itu, tetapi mereka tidak diberi penangguhan, ya. Kemudian, dan sekiranya Rasul itu jadikan kami malaikat, pastilah kami jadikan dia wujud laki-laki. Dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu-ragu. Nah itu, ya. Jadi heranlah kenapa Nabi, ya, kalau manusia kan sama, makan, minum, beristri, ya, membuat kesalahan, ya, samalah dengan manusia, ya. Karena dia berkeluarga gitu. Allah menegaskan, bukan malaikat, ya. Nah, kemudian, nah ini ciri juga, ya, Rasul ini. Kalau Rasul ada ciri, ya, yaitu memiliki pengikut yang lemah, ya, dari dulu. Yang lekas percaya aja begitu. Kalau para tokoh, katakanlah ulama, pimpinan, itu jarang yang langsung
taat kepada Rasul tadi ya, sebagaimana yang dialami oleh para Rasul ya. Nah ini firman Allah dalam surat Hud ayat 27. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma nara ila basyarum mithlana wa ma naraka taba'a ilal ladzina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadli bal nadrukum kadzibin. Sadaqallahul azim. Maka berkatalah pemuka orang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang hina di antara mereka yang lekas percaya saja. Kami tidak melihat kamu memiliki kelebihan atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta ya. Selain mendustakan juga ya, memang para rasul itu dari dulu ya, karena apa? Karena tugasnya melaksanakan perintah Allah, yang tentunya perintah Allah itu pasti bertentangan dengan pemerintahan setempat gitu. Jadi mereka begitu menuduhnya, nggak mau taat kepada Rasul gitu ya, karena begitulah ya pengikutnya orang-orang lemah. Nah kemudian ini tak kalah penting ya, Rasul itu pasti dimusuhi. Kenapa dimusuhi? Ya karena misinya itu ya. Nabi Muhammad itu dimusuhi karena misinya itu ya. Bukan karena kemanusiaannya, bukan, tapi misinya itu yang dibawanya itu ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112 ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syaitonil insi wal jin yuhyi ba'duhum ila ba'd. Zuhruful qaulal ghurura ya. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikian untuk setiap nabi kami jadikan musuh terdiri dari setan, manusia dan jin. Nah, jadi rasul ya, nabi sebagai rasul ya pasti mendapat musuh ya dari kalangan manusia maupun jin. Sebagian mereka membisikkan, sebagian yang lain ya jin dan manusia saling membisik-bisikkan. Kemudian yang indah lah ya, bahwa jangan ikuti nabi karena begini begitulah mereka ya, tapi hanya tipuan ya. Dan kalau betul mengenai ini saya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama kebahagiaan mereka yang ada adakan ya. Nah kemudian ini yang paling penting menurut saya ini, bahwa kalau ada rasul pasti ada umat. Artinya kalau ada umat ada rasul gitu ya. Kenapa bahasanya nih walikuli umatin rasul ya, dalam surat 10:47 An-Nahl 36 ya. Jadi setiap umat itu mempunyai rasul. Seandainya nih di Indonesia ada umat, ya pasti ada rasul. Nah di sini yang salah besar ya, salah besar nih. Karena salah pengertian antara Nabi dan Rasul. Nabi tidak akan ada lagi setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyin, artinya tidak akan pernah mendapat wahyu lagi karena sudah sempurna. Tapi Rasul jabatan nggak mungkin tidak ada, harus ada pelanjutnya. Ya, karena ya umat mau diapakan kalau tidak ada yang memimpin. Nah, pemimpin itu adalah Rasul, tapi artinya bukan Rasulullah, tapi pelanjut Rasul begitu. Siapa? Ya tadi ulama warisul amin. Yang diwariskan ke ulama itu apanya? Bukan hanya ilmunya saja, tapi tugasnya ulama itu, karena untuk umat gitu ya. Jadi Nabi Rasul itu punya umat. Karena wali kuli umat Rasul, ini logikanya gitu ya. Kalau kita bandingkan lah, nggak mungkin sebuah perguruan tinggi sekolah tanpa ada kepala sekolah. Kalau tanpa sekolah bubar ya. Tapi misalnya rektor namanya Ahmad misalnya, ya perguruan tinggi misalnya ITB atau Unpad ya, itu tanpa ada Ahmad nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa rektor, hancur itu perguruan tinggi. Bagaimana berjalan? Karena yang mengatur semuanya itu rektor. Adapun siapa rektor itu terserah. Karena rektor itu tugasnya itu. Ini yang dimaksud ya. Rasul itu adalah pemimpin lah. Siapa? Nah itu kalau siapanya ya, kalau mungkin zaman sebelum kita, Nabi Muhammad dipilih sama Allah sebagai pemimpin. Nah setelah Rasul siapa? Itu yang memilihnya umat.
Siapa pemimpin itu? Artinya untuk mengejawantahkan nilai Quran. Jadi kalau misalnya umat melaksanakan Al-Quran, tidak mungkin tanpa ada kepemimpinan. Nah ini perlu yang ditegaskan ya. Jadi Rasul itu artinya apa? Ya tadi ya, pejabat dia itu. Pejabat untuk mengejawantahkan wahyu Allah di muka bumi. Ya gitu. Ya, itu mungkin yang perlu kita pahami ya. Siapa Rasul? Jadi apa tugas Rasul? Yang kedua, apa kewajiban atau tanggung Rasul? Dan apa tujuan Rasul diutus? Ya. Nah, sekarang tugas Rasul. Tugas Rasul sudah Allah sampaikan ya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab 45 sampai 46 ya. Juga ada dalam 48 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah biidnillah wa sirajam munira. Allah berfirman, wahai nabi, ya ayuhan nabi, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk. Nah, kalau sudah untuk ini apa tugasnya ya? Yang pertama syahidan, ya menjadi saksi. Kemudian yang kedua mubasyiran, pembawa kabar gembira, wa nadhiran sebagai nadhir atau pemberi peringatan, dan untuk da'iyan, wa da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah. Biidnillah, biidni, dengan izin Allah. Nah, jadi ini kenapa dengan izin Allah? Ya, nanti kita dijelaskan ya. Wa sirajam munira, dan muniro ya, pencahaya yang menerangi ya. Sirajam muniro, cahaya yang menerangi. Nah, itu tugas ya. Tugas Rasul adalah ya 1 sampai 5 ini ya. Kemudian kita perhatikan ya, dari tugas ini kita perhatikan ini kalau kita lihat lewat pendekatan sistem ya atau institusi. Jadi Ar-Rasul itu atau sebuah lembaga atau institusi kerasulan ya. Jadi kalau kita perhatikan ada input, ada proses dan output ya. Inputnya itu ya Nabi sebagai da'iyan, mengajak orang ke dalam al-Islam ya. Ke dalam al-Islam. Nah, kalau sudah masuk maka dia harus disaksikan. Nah, kesaksian seorang yang menyatakan diri siap melaksanakan Islam itu masuk pintu syahadatain. Nah, syahadatain itu adalah suatu pintu masuk ke dalam Islam. Maka disebut rukun Islam yang pertama. Nah, saksinya itu Rasul ya. Kalau dia sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, tidak ada penyembahan yang lain, tidak ada yang disembah selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, kalau itu sudah berjanji, artinya dia siap melaksanakan pengabdian kepada Allah dan siap melaksanakan aturan Allah yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Maka di situ syahidan ya. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam sistem atau institusi Ar-Rasul tadi atau Al-Islam, maka tugas tugas Rasul tadi adalah mubasyiron, memberi penjelasan-penjelasan ya, menyampaikan sesuatu bagaimana sebagainya ya. Kemudian juga sebagai nadhiron, bukan hanya diberi penerangan, penjelasan, tapi juga diingatkan. Karena bisa saja ya orang tidak melaksanakan, lupa, lalai dan sebagainya. Nah, itu fungsi Rasul, nadhir ya, memberi peringatan agar dia tidak menyimpang dari Al-Qur'an, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai mubasyir. Nah, nanti kalau sudah masuk di sini diproses dalam sebuah sistem al-Islam namanya, maka outputnya adalah sirajam muniro. Nah, sirajam muniro ini adalah yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Jadi rahmat bagi segenap alam. Nah, inilah sistem ya. Nabi Muhammad itu bagaimana membentuk sistem dan menghasilkan ya. Jadi yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur ya. Memasukkan manusia dari kezaliman kepada meniro ya. Da'iyan. Nah, diajak kepada sistem, kemudian setelah itu akan diproses dan kemudian akan menghasilkan sirajam muniro. Nah, ya gitu. Kemudian apa tuh da'iyan? Ya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa da'iyan itu salah satu ya
tugas Rasul sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf misalnya ya. Banyak sebenarnya nih. 108 ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sampaikan Muhammad. Nah, ini sebagai rasul ya. Sampaikan Muhammad, inilah jalanku. Ya. Dan aku orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah ya. Kepada Allah dengan yakin ya. Maha suci Allah. Jadi Rasulullah untuk menjadi penyeru. Nah, tugas menyeru ya. Manusia kepada sabillah ya. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, "Malakum la tu'minu billah wa rasul wa yad'ukum li tu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin." Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang beriman. Nah, ini ya. Jadi tugas Rasul itu mengajak dulu. Mengajak orang dari kejahiliahan kepada kecahaya ya. Itu yang pertama kalau kita lihat dari sebuah sistem ya. Kemudian dakwah sebenarnya adalah tadi ya, mengajak orang atau memindahkan loyalitas dari institusi lembaga masyarakat jahiliyah kepada institusi atau lembaga masyarakat Islam. Nah, ini fungsi dakwah ya. Jadi fungsi Nabi atau tugas Rasul tadi adalah mengajak manusia yang berada di institusi masyarakat jahiliyah, musyrikin, yang tidak menyembah kepada Allah, yang menggunakan hukum-hukum selain Allah, diajak untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Kemudian melaksanakan hanya perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah. Nah, ini hakikat dakwah ya. Kemudian, nah setelah diajak, maka dia yakin kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, maka dia harus berjanji setia. Nah, ini yang disebut perjanjian yang akan sampai ditanya nanti yaumil akhir ya, hari kiamat ya, masalah perjanjian ini. Jadi kalau orang yang belum syahadatain melaksanakan rukun Islam yang pertama ya jelas ya, dia sudah tidak ada nilainya di hadapan Allah karena dia itu tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang mengingatkan sebagainya. Islamnya Islam apa ya? Dolal lah kalau sebutkan ya. Nah, maka syahidan. Nah, syahidan ini Allah nyebutkan di dalam menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kuntum 'alaiha illa lina'lama mayyatbi'u rasul mayatbi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibih wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim ya. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu ya, umat Islam, umat yang pertengahan. Nah, jadi umat Islam itu ya disebut wasaton ya. Kenapa disebut wasaton? Banyak ditafsirkan karena kalau misalnya ini ada misalnya agama yang sangat mendahulukan atau kepentingan duniawi yang mengabaikan akhirat, atau yang mendahulukan akhirat mengabaikan dunia ya, atau banyaklah antara dua ya. Nabi Islam ini adalah wasaton ya. Wasaton dunia akhirat gitu ya. Jadi tidak hanya dunia tapi juga akhirat, tidak akhirat aja dunia. Itu diantaranya berbagai atau ada ulama yang menafsirkan seperti itu ya, wallahualam. Jadi maksud wasaton itu adalah wasit ya, wasit berarti kan di tengah wasit itu ya, pasti ada kanan ada kiri ya. Nah, maka harus diwasitan kan gitu ya kalau dalam main bola ya, wasit. Jadi wasit itu adalah penengah. Jadi wasit itu kan pemain ya, kalau wasit, tapi dia mengarahkan permainan itu. Nah, kira-kira begitu kalau dalam main bola ya. Tapi di sini adalah wasaton adalah umat yang wasaton ya, pertengahan. Kemudian agar menjadi saksi ya, agar kamu menjadi saksi perbuatan manusia. Agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi Rasul itu fungsinya untuk menyaksikan perbuatan kita. Jadi dengan adanya
Rasulullah sebagai syahid, maka disaksikan bahwa dia siap untuk berislam. Nah, maka tugas Rasul bagaimana cara dia akan melaksanakan Islam. Kalau salah dinadzir gitu. Sehingga dia akan menjadi manusia yang sirojam rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi syahidan. Gitu ya kurang lebih. Kemudian mubasyir. Nah, mubasyir itu adalah apa? Kabar gembira. Yang disebut kabar gembira adalah inilah untuk surga, ini neraka. Maka orang yang begini masuk surga, itulah mubasyiron ya. Kana nasu ummata wahidah fa Allahu nabi mubasyirin wa mudhirin wa anzala mahumul kitabil haq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi wa makhtalafu fi illa alladziina utul kitab min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah baghyan bainahum. Alayah ya. Jadi manusia dahulunya umat yang satu. Lalu Allah mengutus nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan ya. Nah, jadi apa itu kabar gembira? Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan antara manusia tentang mereka yang perselisihan. Nah, itu yang disebut wasaton ya. Jadi kalau ada perselisihan apa nih maksudnya? Bagaimana ini? Ya, itu. Jadi itu yang disebut mubasyir ya, menjelaskan. Kemudian kalau ya, peringatan apa maksudnya? Ini awas hati-hati nih. Ini bisa masuk ke neraka ini. Ini kamu salah, ini kamu salah, ini kamu salah. Itu diantaranya ya. Jadi nadzir itu adalah memberi peringatan agar manusia tidak menyimpang dari izin Allah, agar manusia tidak masuk neraka. Itu nadzir sebenarnya ya. Nah, kemudian ayat 2 ya, surat As-Sajdah ini juga menjelaskan ya. Kalau tadi dalam surat Al-Baqarah inna arsalaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tusalu al ashabil jahim ya. Kemudian ayat 3 surat 32 am yakunu iftara bal huwal haqqu mir rabbik litundhira qauman ma atahum minan nadhir min qablik allahum yahtadun. Jadi orang kafir itu mengatakan dia Muhammad mengada-ngadakan sesuatu. Ya, tidak ya, bukan mengada-ngadakan. Karena itu tentang akhirat yang tahu hanya Allah. Nah, siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga. Nah, kalau ingin jadi penghuni surga, ini lakukan. Kalau tidak mau masuk neraka, jangan lakukan ini, gitu maksudnya ya. Jadi begitulah fungsi Rasul ya. Fungsi tugas Rasul adalah agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah datangi memberi peringatan sebelum engkau ya, gitu. Kita lanjut, itu sebenarnya untuk menjadikan manusia menjadi cahaya terang ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minal dzulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam mim. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Jadi manusia diproses dalam Islam, dia akan menjadi munir ya, penerang bagi rahmatan bagi segenap alam. Nah, itu ya yang bagaimana tadi dijelaskan. Jadi tugas Rasulullah itu syahidan, mubasyiron, wa nadhiron ya, terus mada'iyan, terus muniro ya. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab. Kalau tadi sebut tugas Rasul, kalau sekarang apa tanggung jawab? Artinya begini ya, kalau tugas itu adalah istilahnya apa ya, yang berperan dengan peran ya, semacam begini. Rektor itu apa tugasnya gitu ya. Nah, tapi tugas itu nanti akan mengandung di dalamnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu pelaksanaannya, itu dalam melaksanakan tugas ada pelaksananya. Ya, intinya apa? Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Jum'ah ayat 62, Jum'ah surat 2 ya, atau Al-Baqarah 129. Intinya sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasula minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Nah, gitu ya. Jadi Rasulullah dibangkitkan itu untuk apa ya? Pertama, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Karena sebagai nabi, dia dapat wahyu, maka sampaikan. Nah, itu yajlu, itu membacakan ayat Allah itu adalah kewajiban. Ya. Siapapun pelanjut Rasul itu wajib ya menyampaikan itu. Tabligh itu wajib menyampaikan. Kalau tidak,
maka Allah mengutuk kepada orang yang ngerti kebenaran tapi disampaikan. Karena ini tanggung jawab Rasul ya. Atau mensucikan jiwa. Artinya begini, kalau salah ya bagaimana membetulkannya ya, gitu. Tapi kalau misalnya nggak jelas, maka kewajiban bagi Rasul mengajarkan kepada kita. Jadi yang dimaksud apa? Nah inilah maka Rasulullah sebagai tafsir ya, tafsir yang utuh itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu dalam rangka bagaimana menafsirkan Al-Quran. Al-Quran begini mengatakan, maka pelaksana gimana? Lihatlah aku, kata Rasulullah. Ya, misalnya sholat, perintah sholat. Tapi bagaimana cara sholat? Kata Rasulullah, lihat saya. Nah, maka para sahabat melihat bagaimana Rasulullah begitu ya. Terus bagaimana berperang? Nah, kita hayu berperang. Nah, begini caranya, begini caranya. Berekonomi, nah, begini ekonomi Rasulullah. Jadi, bagaimana berkeluarga? Nah, ini contohnya. Nah, gitu ya dijelaskan. Kemudian di balik itu Rasulullah juga menjelaskan tentang hikmah ya, sunnah. Ya mungkin kalau boleh dikatakan faedah atau apa ya. Jadi Rasulullah menjelaskan agar umat paham ya bahwa Quran ini adalah sebagai huda linas ya. Bukan hanya hudan juga wasyifa ya. Kemudian Al-Furqan dan sebagainya. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk sunnah ya. Dijelaskan oleh Rasulullah ya sebagai tanggung jawabnya untuk umat ya gitu ya. Nah, ini ya kalau tadi sebagai umum ya membacakan bagaimana wujud membacakannya ini dijabarkan dalam satu ya. Jadi kewajibannya adalah pembuat kebijakan. Jadi Nabi Muhammad itu membuat kebijakan ya. Bagaimana caranya? Maka dia wajib, maka harus ditaati. Ya, ya. Jadi kalau pembuat kebijakan tidak ditaati, dosa namanya ya. Karena ya Rasul itu sebagai pembuat kebijakan ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 480 ya. Mayyuti Rasul faqad atallah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha ya. Nah, ini karena memang Rasulullah sebagai pembuat kebijakan, decision maker atau sebagai pokok kebijakan ya maka harus ditaati konsekuensinya umat ya. Karena dia pembuat kebijakan ya. Ya, juga bagaimana Allah menegaskan bahwa setiap perintah Rasulullah itu harus ditaati. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minan idza qadallahu rasuluhu amra am yakunu lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dhalalan mubina." Dan tidak pantas bagi laki-laki, orang mukmin dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan, kebijakan, akan ada pilihan lain mereka tentang urusan itu. Harus taati karena pembuat kebijakan ya. Dan barang siapa mendurhakai tidak melaksanakan kebijakan itu, perintah Allah dan Rasulnya apa? Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang kedua adalah pembuat keputusan. Kalau tadi yang pertama adalah pembuat kebijakan, kalau ini keputusan, ini hubungannya dengan hakim ya. Kebijakan tadi hakim, kan dia punya aturan nih, kemudian dilanggar. Nah, bagaimana keputusannya itu Rasulullah ya. Jadi Allah berfirman dalam surat An-Nisa ya ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang ya masalah ya. Jadi kalau sudah ada tahkim, ada keputusan tentang ada dua perbedaan tadi, maka ikuti karena Rasulullah sebagai pembuat keputusan disebut hakim ya. Gitu. Kemudian dalam ayat lain tentang masalah bagaimana kebijakan ini harus ditaati hukum ya. Fa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimu fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka jadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihan. Ya karena Nabi SAW sebagai hakim ya, pemutus keputusan ya, pemberi keputusan. Sehingga tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya ya. Karena udah diputuskan Rasulullah nggak bisa dibantah ya.
Karena dia sebagai hakim gitu ya. Kemudian yang ketiga, jadi Nabi Muhammad itu sebagai tanggung jawabnya adalah pengatur keuangan. Nah, karena Allah memberikan rizki kepada kita, dan rizki yang kita dapatkan maka harus diinfakkan. Untuk apa infak itu? Nah, untuk apanya itulah fungsi atau tanggung jawab Rasul, diatur. Ya, bagaimana, untuk apa ini? Untuk yatim, maka itulah fungsinya kepemimpinan ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu masyarakat nggak ada kepemimpinan, nggak jelas itu. Yang ngambilnya bagaimana, untuk siapa, oh nggak jelas ya. Karena nggak jelas sih siapa pemangku jabatan masalah yang berhak mengatur keuangan ini. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 13, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ini perintah Allah nih. Ambillah dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Jadi hakikatnya infak itu adalah untuk membersihkan harta yang Allah berikan kepada kita. Karena ada hak ya. Harta yang Allah berikan kepada kita itu ada hak untuk yang lain. Fakir miskin atau untuk yang lain. Nah, untuk yang lain dan bagaimana itulah tugas atau tanggung jawab Rasul, pimpinan dalam hal ini. Ya. Jadi begitu ya. Tapi jangan lupa juga doakan ya gitu pada mereka. Jadi mudah-mudahan ditambah dan sebagainya lah gitu ya. Sebagaimana yang biasa zakat fitrah itu dalam rangka untuk tadi ya. Untuk mengatur ya, yaitu wewenang Rasul ya, tanggung jawab Rasul itu mengatur keuangan itu. Nanti dalam institusi tentunya kan tidak oleh Rasulullah sendiri ya, tapi ada petugas-petugasnya ya, khazin atau apa sebutnya. Jadi untuk mengatur keuangan. Jadi teraturlah, Islam itu teratur ya. Tidak serampangan ya. Kadang-kadang ada yang dikasih, ada yang tidak, ada yang banyak, kadang sedikit. Tidak ya. Islam maha adil. Selanjutnya adalah mengatur pemerintahan. Nah, ini penting ini ya. Penting ini. Bahwa Rasulullah itu mengatur pemerintahan lah. Bagaimana harus di sini menugaskan ini menteri di sini, ini menteri di sana, kamu tugasnya sini, kamu tugasnya ini, kamu sebagai angkatan perang, kamu sebagai ini, sebagai ini. Nah, itulah mengatur itu Rasulullah. Semuanya itu asas izin Rasulullah. Kamu di sini ditempatkan ya jelas. Nah, itulah yang disebut ibadah itu begitu ya. Kalau misalnya seseorang perang, itu kan nggak boleh membunuh orang. Tapi karena Rasulullah, kamu tugas berperang, ya bunuhlah ya mereka. Nah, membunuh. Makanya kalau perang itu jangan sembarangan. Kalau tidak ada perintah dari pimpinan jangan sembarangan sendirian. Itu konyol namanya. Dalam Al-Quran, ya, kalau ketemu dengan orang kafir, bunuhlah dia. Nanti dulu, itu harus ada ngatur ya. Karena itu hubungannya dengan masalah kemanusiaan dan sebagainya. Ya, ada tuh yang mengatakan itu bunuh aja itu, bom aja begitu. Emang begitu? Enggak begitu. Harus ada yang merintah. Ya, dan apa perintahnya itu? Nah, jelas itulah fungsi kepala negara tentunya ya, kepala institusi ya. Allah dalam Al-Qur'an berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idh kanu ma'ahu 'alal amri jami'a lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Innal ladzina yasta'dinuka ulaika alladzina yu'minu billahi wa rasuluhu fa idza sta'danu li ba'dil sa'ni fadh liman syi'ta minhum wastaghfir lahum innallaha ghafurur rahim." Nah, jadi yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila bersama dengan Muhammad atau dalam satu sistem itu ya, mereka tidak begitu saja ya melaksanakan sesuatu tanpa izin Rasul. Kesini harus diatur. Nah, itulah pemerintahan ya. Tidak main gini aja ya. Main ambil aja, main sikat aja enggak ya. Harus teratur lah. Inilah fungsinya mengatur pemerintahan ya. Masalah perizinan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai tujuan Rasulullah diutus ya. Namun kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Demikian mudah-mudahan kita ada sedikit pencerahan ya bagaimana untuk mengenal Rasul lebih jauh lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.